Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Terima kasih pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke channel YouTube Bapak. Seperti halnya minggu yang lalu, di sini Bapak masih menjalani proses eh, PLP atau magang dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, tepatnya di SMA Negeri 6 Kota Kediri. Dan pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi atau akan menyampaikan satu materi, dan nanti di dalamnya ada beberapa macam hal yang akan Bapak bahas. Dan materi untuk pagi hari ini yaitu tentang prokrastinasi akademik di kalangan pelajar atau penundaan dalam masa belajar oleh siswa, seperti itu. Nanti akan ada pengertian, ciri-ciri, dan juga dampak, dan juga ada strategi yang akan Bapak sampaikan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, itu tentang pengertian prokrastinasi akademik. Ya, jadi di sini prokrastinasi itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata procrastinare atau dari kata pro, ya, yang artinya itu maju ke depan, bergerak maju, dan krastinus yang berarti besok atau menjadi hari esok. Jadi dari asal katanya prokrastinasi adalah menunda hingga hari esok atau lebih suka melakukan pekerjaannya besok. Pada intinya menunda pekerjaan, seperti itu. Jadi prokrastinasi itu adalah intinya menunda pekerjaan di kalangan pelajar. Itu jadi pengertian, sedikit pengertian. Nanti bisa kalian baca, materi sudah Bapak share di Google Classroom, nanti bisa kalian baca. Lalu ada ciri-ciri dalam prokrastinasi. Jadi ciri-ciri prokrastinasi akademik Ferrari mengatakan bahwa sebagai suatu perilaku penundaan, prokrastinasi akademik dapat termanifestasikan dalam indikator tertentu. Jadi yang dapat diukur dan diamati ciri-ciri berikut. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi. Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi. Jadi contohnya seseorang yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya. Akan tetapi dia itu memulai untuk menunda-nunda untuk memulai pekerjaannya, seperti itu. Terus yang kedua dari ciri-ciri prokrastinasi itu ada keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Sini misalnya ya itu tadi, kayak kalau yang pertama kita penundaan dalam pengerjaan tugas, yang kedua yaitu ciri-cirinya itu keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Misalnya ada tugas yang harus dikumpulkan hari Senin, jadi dia sebenarnya 1 minggu yang lalu sudah dikasih tugas, tapi dia baru mengerjakan di hari Minggu, atau misalnya dia lupa dalam mengerjakan tugasnya, jadi dia terlambat dalam mengerjakan tugasnya. Jadi kayak seharusnya mengumpulkan tugas tapi dia nggak mengumpulkan tugas, seperti itu. Terus ciri-ciri yang selanjutnya yaitu kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Jadi seorang prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kayak misalnya ada seorang guru, mungkin pada saat ujian tengah semester atau ujian sekolah lah misalnya. Jadi siswa itu dikasih, kan terkadang ujian itu ada batasan waktunya, misalnya 40 atau 1 jam. Jadi dia kalau misalnya dikasih batasan waktu segitu, dia itu tidak bisa mengerjakan sesuai batasan waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Itu adalah kesenjangan waktu antara rencana
dan kinerja aktual. Terus ciri yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dikerjakan. Ya mungkin dari beberapa ciri yang disampaikan tadi ini yang paling sering, yaitu melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan. Mungkin dia lebih senang untuk bermain-main, mungkin ngopi ataupun nongkrong dengan teman-temannya, wifi-an atau main game dan lain sebagainya. Hal yang menurutnya itu menyenangkan daripada mengerjakan tugas ataupun belajar seperti itu. Dan pada akhirnya dia menunda-nunda pekerjaannya lalu terlambat dalam mengumpulkan tugasnya atau pekerjaan rumahnya seperti itu. Ya, itu tadi ciri-ciri dari prokrastinasi. Yang selanjutnya ada dampak dari prokrastinasi akademik terhadap siswa. Ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu afektif. Afektif itu misalnya kayak gelisah, cemas, takut, menyesal atau stres, emosi tidak terkontrol, panik atau menangis dan lain sebagainya. Itu adalah dampak yang dirasakan atau bisa dialami oleh seorang pelajar jika mengalami kendala ataupun mengalami prokrastinasi atau penundaan dalam belajar itu tadi. Terus yang kedua ada dampaknya yaitu kognitif. Jadi seperti teringat tugas yang belum selesai dan menilai dirinya telah gagal. Jadi kayak misalnya kalau dia tidak mengerjakan satu tugas, jadi ya kepikiran terus dan juga dia merasa salah kalau sebelumnya itu dia telah gagal seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu dari dampak prokrastinasi ada perilaku seperti malas mengerjakan tugas yang lain, terus lalu terlambat masuk, terlambat mengumpulkan tugas dan terburu-buru. Jadi dampaknya itu terhadap perilaku itu tadi, malas mengerjakan tugas yang lain. Jadi kalau kita sudah mungkin sering melakukan prokrastinasi atau sering melaksanakan penundaan dalam pengerjaan tugas, itu dalam sifat perilakunya itu seperti malas mengerjakan tugas yang lainnya. Terus lalu terkadang juga dia terlambat masuk dalam pembelajaran atau di dalam masuk kelas. Terus yang selanjutnya itu mungkin terlambat dalam proses pengumpulan tugas seperti itu. Terus yang selanjutnya ada dampak fisik seperti kelelahan, sulit tidur, malas makan, kepala pusing, jantung berdebar-debar dan sakit. Terkadang kalau misalnya sulit tidur terus jantung berdebar-debar itu misalnya mungkin ada beban pikiran yang terlalu besar atau beban pikiran terlalu besar yang dipikir tugas saya kok gak selesai kok saya nggak bisa mengerjakan secara cepat atau saya kok sering menunda-nunda pekerjaan dan seperti itulah dan lain sebagainya. Terus dampak yang selanjutnya yaitu dampak positif seperti merasa tenang dan tertantang sementara. Itu kalau menurut saya kurang, nggak terlalu positif banget sih, seperti merasa tenang ataupun tertantang jadi kayak emosinya terpacu lah misalnya seperti itu ya. Itu tadi dampak-dampak dari prokrastinasi. Terus yang selanjutnya yaitu strategi menghadapi prokrastinasi akademik atau bagi pelajar atau bagi siswa. Di pemberian layanan BK dari GBK di sekolah meliputi mengidentifikasi perilaku prokrastinasi akademik siswa, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan layanan dan penilaian layanan. Ada beberapa strategi di sini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku prokrastinasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu untuk mengidentifikasi perilaku dari
peserta atau pelajar yang mengalami prokrastinasi itu dengan cara misalnya wawancara untuk mencari atau mengidentifikasi perilaku ya. Yang pertama yaitu wawancara, terus yang kedua yaitu pemberian angket, terus atau anekdot record atau observasi lah gitu. Terus yang kedua yaitu strateginya. Yang pertama jadi kita mengidentifikasi perilaku dari prokrastinasi itu tadi, perilaku dari siswa atau pelajar yang mempunyai prokrastinasi itu tadi. Caranya mengidentifikasi. Terus yang kedua yaitu penyusunan rencana kerja. Jadi kita menyusun rencana kerja untuk peserta didik yang mengalami hal tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu pelaksanaan layanan. Yang selanjutnya setelah kita melaksanakan layanan, terus yang selanjutnya yaitu penilaian layanan. Itu merupakan bagian dari tindak lanjut hasil dari proses pelaksanaan layanan. Terus di sini lalu di sini kita mengevaluasi hasil dari seluruh kegiatan dalam pencegahan maupun penanganan prokrastinasi itu tadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu strateginya, yaitu perlu adanya kolaborasi dengan orang tua siswa dan guru mata pelajaran di sekolah untuk memaksimalkan pereduksian perilaku prokrastinasi dengan baik. Jadi kita dari guru BK nggak hanya bekerja sendirian untuk menyelesaikan siswa yang mengalami prokrastinasi. Jadi kita bisa bekerja sama dengan orang tua dan juga wali kelas ataupun guru kelas kalian, seperti itu. Ya, itu tadi materi tentang prokrastinasi yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin dari anak-anak yang mungkin merasa dirinya sedang mengalami prokrastinasi, mungkin nanti bisa menghubungi Bapak kalaupun kalian mau bercerita tentang selama ini yang kalian alami tentang prokrastinasi ini. Kalian bisa menghubungi Pak Yusuf Masmud ataupun guru BK kita. Kalian bisa minta nomor WA saya ke Pak Yusuf, bilang saja, Pak, saya mau konsultasi mengenai prokrastinasi. Saya merasa saya sedang mengalami prokrastinasi atau sering melaksanakan penundaan dalam pengerjaan suatu hal, seperti itu. Ya, itu tadi mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan Bapak. Terus seperti minggu-minggu yang lalu ada tugas refleksi di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan nanti setelah menonton video ini. Silahkan kalian kerjakan, lalu jangan lupa ditulis di dalam lembaran, lalu difoto, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Sertakan nama kalian, jangan lupa. Dan oke, itu saja mungkin dari Bapak. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di lain waktu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.